Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Dan seperti biasa, aku mau share dulu seputar kegiatan aku, seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, ini dia jadi ceritanya. Video ini dibuat waktu jam 9 pagi gitu ya, teman-teman. Jadi di sini kakak Nazli tuh udah pada pergi sekolah dan aku di rumah cuman sama adik Ais aja berdua dan Pak Su lagi ngambil mobil gitu. Karena Pak Su di sini mau pergi ke luar kota gitu ada urusan kerjaan ya teman-teman. Jadi ini aku mau siapin dulu pakaian-pakaian yang mau dibawa sama Pak Su pergi. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya. Nah, ini dia aku lagi ambilin dulu pakaian-pakaiannya. Jadi di sini tuh aku juga ambilin pakaian-pakaian putih ya teman-teman. Jadi biasanya Pak Su itu kalau udah malam, kalau tidur itu lebih suka memakai pakaian yang warna putih, katanya lebih dingin gitu ya. Dan itu aku juga ambilin untuk dalemannya itu agak banyak ya, jadi jangan sampai kekurangan. Terus itu aku juga ada bawain handuk, itu aku bawain handuk satu buah aja. Terus aku juga bawain sarung satu. Nah, itu aku lagi susun dulu untuk pakaian dalam, itu aku susun di tas yang bagian belakang gitu ya teman-teman. Jadi awalnya tuh aku mau masukin ke koper gitu, cuman katanya nggak usah karena kalau pakai koper nanti lebih ribet gitu ya karena besar banget gitu. Jadi di sini aku pakein ransel aja. Nah, itu dia seperti biasa adik Ais itu selalu bantu ngerusuhin aku ya teman-teman. Nah, itu ada juga aku bawain untuk alat-alat mandi ya, seperti sabun, sampo, pasta gigi, dan sikat gigi itu juga aku bawain. Nah, itu aku lagi gulung-gulung, jadi aku susun pakaian-pakaiannya itu ke dalam tas, itu aku gulung-gulung gitu ya teman-teman. Jadi biar nggak gampang kusut kalau misalnya digulung, karena kalau dilipat itu kan pasti kusut jadi bekas lipat. Nah, ini dia aku juga bawain plastik kosong. Jadi plastik kosong ini sengaja aku sediain untuk pakaian-pakaian kotornya nanti. Itu aku bawain agak besar, siapa tahu ntar banyak pakaian kotornya, soalnya rencananya itu ada beberapa hari gitu keluar kotanya. Dan lanjut, jadi ini posisinya udah siang hari gitu ya. Itu tadi Pak Su juga udah pergi dan Kakak Nazli juga udah pulang sekolah. Cuman di sini Kakak Nazli dan Adik Ais itu lagi nggak di rumah. Itu tadi waktu Pak Su pergi, mereka minta diantarin ke tempat nenek. Jadi aku tadi itu siang anterin gitu. Nah, itu tadi aku angkat-angkat pakaian ya teman-teman dari jemuran. Alhamdulillah udah pada kering walaupun cuaca di Medan itu lagi masih belum mendukung ya, belum cerah, masih sering mendung-mendung manja gitu. Tapi alhamdulillah karena aku itu jemur pakaiannya dari pagi ya, makanya itu udah kering di jam 2-an sore gitu. Nah, ini lanjut aja aku mau langsung buat nyetrika pakaian. Jadi di sini juga ada tumpukan pakaian yang kemarin aku angkat itu belum aku setrika. Jadi ini sekaligus aku mau setrika barengan sama yang baru aku angkat tadi. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat penyakitnya, yang lagi dalam kesulitan, semoga segera dimudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, itu dia tadi aku sempet bangkit sebentar. Jadi aku ngambil key spray ya teman-teman, ngambil pengharum pakaian buat nyetrika ini. Jadi aku sekarang pakai yang sasetan. Jadi kalau pakai yang sasetan ini menurut aku lebih ekonomis ya teman-teman, lebih hemat pastinya karena beli serenceng itu harganya Rp5.000 itu dapat 12 atau 10 gitu kalau nggak salah, aku agak lupa ya. Itu serenceng isinya banyak. Jadi aku kalau sekali pakai
untuk satu botol key spray ini biasanya aku gunain 3 saset atau 2 saset gitu. Itu udah wangi ya teman-teman. Jadi kemarin-kemarin itu aku pernah pakai yang refill gitu. Emang lebih mantap sih karena kan dia cuman refill semua diisi, itu nggak perlu ditambahin dengan air biasa gitu ya teman-teman. Cuman ya itu tadi, jadi kita lebih boros gitu ya karena satu pouch itu kan cukup untuk satu botol key spray ini. Itu cuman sekali pakai doang kalau buat aku, cuman sekali untuk nyetrika gitu doang. Jadi itu harganya 5.000 rupiah. Belum bu untuk besok-besoknya gitu ya teman-teman. Jadi itu kayaknya rasanya lebih boros. Makanya aku beralih ke key spray yang sasetan gitu. Tapi itu sih semua tergantung sama pilihan masing-masing ya. Itu nggak dipaksakan. Kalau menurut teman-teman itu gimana biasanya? Lebih hemat pakai yang refill itu atau pakai yang saset? Itu boleh komen-komen di bawah ya. Nah ini dia, jadi yang kemarin itu aku ada bongkar spray itu belum aku lipat dan belum aku setrika. Jadi di sini mau sekalian aku lipetin dan aku setrika ya teman-teman. Ini untuk sarung bantal dan sarung bantal gulingnya. Jadi karena di sini tuh anak-anak lagi pada nggak di rumah, ini rasanya me time banget buat aku ya teman-teman. Ya walaupun di rumah itu aku nggak ngapa-ngapain, palingan ya bersih-bersih rumah, beberes atau nyetrika kayak gini ya. Tapi kalau udah nggak ada anak itu kayaknya rasanya me time banget gitu ya teman-teman. Sesekali nggak apa-apa lah ya. Jadi kadang itu kan kalau misalnya ada mereka lagi nyetrika itu pasti ada aja yang diminta yang manggil-manggilin gitu. Nah ini aku sambilan ya, jadi aku nyetrika tuh sambil nyuci pakaian. Sebenarnya bukan nyuci pakaian ya, di sini aku tuh lagi nyucihin handuk. Jadi handuk-handuk itu udah ada 2 minggu kalau nggak salah, ya ampun lama banget. Udah nggak aku cuci-cuci, jadi makanya di sini mumpung aku lihat, aku intip-intip itu cuacanya agak cerah sedikit ya, walaupun berapa menit kemudian itu mendung lagi. Tapi di sini aku mau nyuci handuk dulu ya teman-teman. Dan itu jangan salfok sama mesin cuci aku yang udah bolong-bolong karena emang itu umurnya udah agak lama ya teman-teman. Sepertinya udah minta diganti ya. Semoga aja ada rezeki. Nah seperti barusan ya itu kedengeran suara kakak Nazli. Ini aku lagi ngedit video, lagi voice over aja. Dia gangguin gitu ya, minta gantiin TV itu pencet yang mana gitu. Nah ini dia aku lagi nyetrika pakaian anak-anak. Jadi seperti biasa aku kalau emang lagi rajin ya seperti ini, yaitu semua aku setrika, nggak pilih-pilih. Dari yang kecil sampai yang besar itu semua aku setrika. Tapi kalau udah lagi males ya itu dia, dari jemuran dari baru diangkat itu langsung aja tuh aku lipat kalau misalnya lagi males. Nah ini dia udah selesai, nggak kerasa. Padahal ini makan waktu hampir 1 jam ya. Tapi di video ini kok rasanya cepet banget gitu karena di sini aku percepat aja, takutnya ntar teman-teman tuh pada bosen. Dan ini aku lagi mau nyetrika spray ya. Cuman di sini aku setrikanya tipis-tipis aja karena ini spray kan ukurannya besar ya. Aku agak ribet gitu buat nyetrikanya, makanya di sini aku ya setrika tipis-tipis aja. Yang penting disemprot gitu ya biar tetap wangi ya teman-teman. Nah teman-teman gimana nih? Udah pada nyetrika pakaian belum? Atau masih pada mager? Yuk kita sama-sama nyetrika pakaian biar lebih semangat lagi. Aku temenin ya. Nah ini dia, alhamdulillah udah selesai. Jadi langsung aja di sini aku mau angkatin dulu. Karena kalau di sini dari selesai nyetrika nggak langsung diangkat, itu bakalan nanti ke nanti lagi gitu ya. Bakalan besok ke besok baru diangkat. Jadi di sini selesai nyetrika itu langsung aja aku angkat, aku pindahin dan aku susun-susun ke dalam lemari. Dan di sini juga untuk perlengkapan alat-alat buat nyetrika ini juga langsung aja aku beresin, aku tempatin, masukin ke dalam tempatnya gitu. Jadi emang kalau misalnya lagi nggak ada orang di rumah itu aku jadi lebih semangat buat ngapa-ngapain gitu ya teman-teman. Aku orangnya tuh kalau misalnya lagi sendirian di rumah itu malah jadi lebih semangat buat bersih-bersih, buat beberes gitu ya, karena nggak ada yang ngerusuhin gitu. Malah kalau misalnya lagi ada anak-anakku atau lagi ada siapa itu aku makin males gitu buat ngapa-ngapain, karena nggak enak aja kalau misalnya lagi bersih-bersih itu dirusuhin gitu ya teman-teman. Nah ini aku langsung letakin itu
alas buat nyetrika dan setrikaannya dan juga semprotan dan colokannya itu langsung aku simpen ke dalam laci ini ya teman-teman, ke dalam rak TV aku. Ini kan ada laci-lacinya, jadi aku letakin di sini aja biar lebih gampang kalau misalnya mau butuh buat nyetrika gitu. Nah, dan lanjut lagi, jadi sore harinya itu selesai nyetrika itu aku ada jemput anak-anak ya dan juga neneknya. Jadi di sini neneknya itu ibu mertua aku itu tidur di rumah ya karena Pak Su tuh kan lagi nggak di rumah. Jadi buat nemenin kita karena anak-anak itu kan pasti bosen kalau misalnya cuman sama aku doang di rumah gitu ya, bosen ngelihat aku doang yang dilihat gitu. Makanya tuh neneknya diajakin tidur di rumah biar ada temennya. Nah, di sini aku mau bersihin, mau sapu tipis-tipis aja, nggak sapu keseluruhan ya. Itu aku sapu tipis-tipis. Dan ini tuh udah malam, kira-kira udah jam 9-an. Ini posisinya tuh di malam minggu ya, teman-teman. Jadi kafe di depan rumah aku itu masih buka. Itu tadi aku kunci pagar, aku gembok dulu pagar karena di sini aku udah mau pada tidur ya. Kalau anak-anak itu udah pada masuk kamar, udah sama neneknya. Dan di sini aku mau masuk-masukin dulu barang-barang. Nah, itu tadi si kucingnya Kakak Nazli itu namanya Jamilah ya, teman-teman. Itu aku masukin dulu ke dalam dan lanjut ini aku juga masukin untuk jemuran. Setelah ini aku juga mau masukin kereta ya, teman-teman. Jadi kalau di Medan itu udah sering aku bilang ya, kalau di Medan itu kita ngomongin sepeda motor itu adalah kereta. Mungkin kalau teman-teman di Jawa sana tuh bilangnya sepeda motor ya. Nah, ini aku lagi masukin untuk kereta atau sepeda motornya. Nah, jadi kalau biasanya pekerjaan ini tuh di malam hari masuk-masukin barang-barang ini tuh adalah tugasnya Pak Su ya. Cuman di sini karena dia lagi keluar kota, jadinya ini tuh tugasnya beralih ke aku. Aku yang harus masuk-masukin semua ini. Nah, itu aku tadi tutup jendela dan gordennya itu juga aku tutup. Terus itu aku lagi angkatin piring-piring kotor itu ke dapur. Sekalian aku ke dapur buat ambil sampah-sampah gitu ya, teman-teman. Jadi sampah yang ada di dalam rumah ini mau aku buangin keluar dulu sebelum aku tidur dan sebelum aku kunci untuk rumahnya. Dan setelah ini aku mau kunci rumah dan matiin televisi dan setelah itu baru deh bersih-bersih badan dan tidur. Dan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau nonton video aku sampai habis. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.